Bentar-bentar. Masa iya kalian pengen masa depan kalian uring-uringan kayak gini? Ada yang bilang sih, orang di video ini jadi kayak gitu karena tidak menggunakan waktu di masa remajanya dengan baik. Kalau gitu, gimana ya seharusnya persiapan kita di masa remaja? Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 7 Kalima 1 mata kuliah KU 2071 Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan pada hari ini, pada video kali ini, kami akan menjelaskan atau mungkin videonya akan berisikan bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi kaya atau bisa menjadi mapan mungkin ya di usia 35 tahun. Nah tapi sebelumnya kita akan sama-sama tanya dulu nih kepada beberapa orang gimana sih menurut mereka, apa sih pendapat mereka. Yuk kita cari tahu. Halo semuanya, sekarang di sini aku lagi sama. Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Raka Dava, gue dari jurusan PWK. Halo semuanya, jadi aku lagi sama Vino, dari. STI 23. Halo, boleh kenalin nggak namanya siapa? Aku Ara. Aku Alia. Oke, kalian dari jurusan apa? Aku teknik sipil. Oh, telekomunikasi. Oke, menurut kamu kira-kira mapan itu apa sih? Kalau menurut gue pribadi, mapan itu adalah sebuah fase atau waktu di mana kita tuh bisa membeli barang-barang yang kita pengen. Nah, selain itu kita juga bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi nggak cuma buat diri kita, tapi buat sekitar kita juga, gitu sih kurang lebih. Mapan menurut gue itu, kalau gue udah bisa ngehidupin diri gue sendiri itu minimal. Terus lebih baik lagi kalau gue udah bisa ngehidupin orang lain kayak orang tua gue atau kakak gue atau siapapun itu. Menurut aku mapan itu yang kayak udah nggak dependen sama orang lain dan kayak ibaratnya bisa ngehidupin diri sendiri lah. Mirip sih sama Ara, kayak udah financially stable gitu. Oke, nah kamu kan tadi dari STI nih. Kenapa kamu milih jurusan itu dan apa hubungannya sama prospek karir yang kamu mau di masa depan? Oke. Sebenarnya dulu pas SMA itu pengen SBM. Tapi tiba-tiba diracunin sama kakak. Katanya temen-temennya yang di sini Ox. Terus gue bingung kan. Gimana ya? Terus tiba-tiba ada satu solusi dari kakak. Interview ke orang-orang yang di HMIF dulunya, angkatan 19. Nah, ternyata ada satu jurusan yang bernama STI yang juga mempelajari, yang katanya juga mempelajari bisnis. Jadi ya udah, gue milih STI karena itu. Oke. Sorry gue haus, gue belum minum ya. Oh boleh. Nggak apa, lanjut aja. Oh, lanjut aja. Ya, lanjut. Kalau aku di teknik sipil paling aku engineer ya konsepnya. Jadi paling kayak ngerancang infrastruktur bangunan gitu. Terus kerjanya juga di perusahaan bisa di perusahaan kontraktor gitu-gitu sih. Kalau aku paling di perusahaan-perusahaan yang telekomunikasi juga gitu, kayak provider gitu sih. Oke, kalau alasan pribadi gue milih PWK tuh karena gue ngelihat tata ruang di Indonesia ini masih kurang kan. Jadi kayak dibandingkan negara lain tuh gue pengen improve lah tata ruang dari Indonesia ini. Terus setelah itu juga prospek karir di PWK itu kan meningkat terus kan. Jadi kayak ada jenjang-jenjangnya dan di situ tuh bisa jadi sebuah tujuan gue buat mensukseskan diri gue di PWK ini. Oke, nah kita kan sekarang lagi di fase remaja nih. Menurut kalian apa sih yang bisa kita lakuin biar nanti di usia 35 tahun kita bisa mapan? Menurut aku, kalau dari umur aku sekarang itu ngehemat uang jajan, lebih sering nabung. Terus aku kan sekarang baru tingkat 2, mungkin tingkat 3 tuh bisa lebih explore magang dan lain-lain biar bisa pelan-pelan punya income sendiri dan terus ngembangin dari situ aja. Aku sama sih, paling cuma nambahin kayak banyakin relasi dan cari-cari insight tentang bekal-bekal yang harus kita bawa nanti buat dunia kerja gitu. Oke, kalau ini tuh menurut gue tuh kita tuh dari sekarang kan kita masih mahasiswa dan kita juga belum dapat pekerjaan ataupun magang, jadi kita bisa mulai dari mungkin menabung dari hal-hal kecil dulu, menabung uang ataupun apapun itu yang bisa kita lakukan. Terus selain itu juga menurut gue prioritasin akademik itu juga salah satu yang penting karena dengan prioritasin akademik kita nanti bisa mendapatkan prospek kerja yang bagus lah di masa depan gitu. Oke, pastinya karena gue seorang mahasiswa yang masih ada di sini ya, gue harus bersungguh-sungguh dulu di sini buat bisa ngedapetin apa yang nantinya mau gue dapetin gitu.
Karena ini langkah awal gue buat langkah-langkah besar berikutnya. Oke, makasih. Oke, makasih banyak guys. Oke, thank you Raka Dava. Berdasarkan survei yang kami lakukan, hampir seluruh remaja mengatakan bahwa merencanakan keuangan adalah hal yang penting. Ini menunjukkan bahwa remaja mulai memahami bahwa perencanaan keuangan adalah aspek penting dalam mencapai stabilitas di masa depan. Hal ini dibuktikan dengan mereka yang menabung, meskipun banyak remaja yang belum menabung dengan rutin. Tantangan mereka adalah perilaku konsumtif yang biasanya karena belanja yang impulsif dan hiburan berlebihan. Selain itu, para remaja mengatakan bahwa soft skill dan hard skill sangat penting untuk masa depan. Ini juga menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan positif terhadap pengembangan diri. Selain itu, mayoritas mengatakan sudah merencanakan masa depan mereka. Meskipun memang banyak yang masih ragu karena menghadapi tantangan dalam menyelaraskan pendidikan dengan tujuan masa depan mereka. Lalu, bagaimana sih contoh persiapan untuk mapan di umur 35 tahun menurut mereka? Dimulai dengan melatih soft skill dan hard skill, menggunakan waktu yang ada dengan produktif mempelajari ilmu-ilmu baru. Hal yang tidak kalah penting, ketika tubuh Anda mulai terasa lelah, ya mungkin inilah saatnya untuk berolahraga. Kesehatan jauh lebih berharga daripada hal lain, bukan? Sebagai salah satu metode penyimpanan uang, berinvestasi juga hal yang sangat baik untuk masa depan Anda. Dengan demikian, tampaknya mapan di umur 35 tahun bukanlah mimpi belaka. Jika kita bisa menggunakan waktu di remaja ini dengan hal-hal produktif dan mempersiapkan masa depan dengan mapan, tentunya kita bisa menjadi mapan di usia 35 tahun. Usia remaja adalah usia emas. Mari kita menggunakannya dengan sebaik mungkin dan persiapkan untuk masa depan yang terbaik.